Okay. Hello students, how are you? Welcome back to our class. And today our topic is ordering fraction still in math. Nah, di math kali ini kita masih melanjutkan math di pertemuan sebelumnya masih di tentang fraction. Nah, coba perhatikan strip of paper berikut. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa nilainya itu sama, satu, ya, tapi bisa dengan cara yang berbeda. For example, one whole ini mewakili satu nilai pecahan yang utuh, ya, misalnya dia satu. Nah, untuk menjadi satu bisa dengan cara setengah ditambah setengah. Ini juga nilainya menjadi satu, ya. Oke, selain 1/2 dan 1/2, bisa juga 1/3, 1/3, 1/3. Ini juga nilainya menjadi 1, one whole, dan 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. It's also become one whole. Dia juga nilainya menjadi 1 penuh. Oke, coba perhatikan gambar di bawahnya. Di sini ada gambar one whole. It means that full dia, ya, penuh dia, gitu. Bisa dibayangkan sepiring pizza, ya kan? Satu piring pizza penuh itu disebut one whole. Nah, kemudian untuk setengah dia dibagi menjadi dua, setengah setengah. Artinya setengah dengan setengah dia juga one whole. Oke, untuk 1/3, one third, one third, one third, and one third, it's also become one whole. Artinya jika 1/3 ditambahkan 1/3, 1/3, maka dia menjadi one whole, satu pecahan penuh dia, ya. Nah, begitu juga dengan 1/4, one fourth, one fourth, one fourth, and one fourth. Jika 1/4, 1/4, 1/4 menjadi satu, nilainya satu penuh dia, seperti itu. Bisa anak-anak, Miss? Oke. Nah, di sini juga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai penyebutnya. Masih ingat nilai penyebut di mana? Yang di bawah, ya. Ini adalah pembilang atau numerator. Ini pembilang, masih ingat, ya? Pembilang, dan di bawah itu penyebut atau denominator. Semakin tinggi penyebutnya pada penyebut yang berbeda, ini kan berbeda. Ini 1/2, penyebutnya 2, penyebutnya 3, penyebutnya 4. Semakin tinggi penyebutnya, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Ya, sekali lagi dijelaskan. Jika ada pecahan yang berbeda penyebut, berbeda penyebutnya, berbeda. So, the value of the fraction is small. Nilai dari pecahan tersebut semakin kecil. Tadi Miss sudah jelaskan, jika dia 1/2 dan 1/3, maka 1/3 itu lebih sedikit daripada 1/2. Nah, 1/4 itu juga lebih sedikit dari 1/3. Itu dia, ya. Jika memiliki penyebut yang berbeda, maka semakin tinggi nilai penyebutnya, semakin sedikit nilai pecahannya. Oke? Mari kita lihat contoh berikut. Nah, well, I will give you the example. There are 3 donuts of the same size. Ada donat dengan ukuran yang berbeda. And so there are 3 children. The first is Tom. Tom ate 1/3 of one donut. Jadi si Tom makan 1/3 dari donat itu. Nah, yang kedua, Ari ate a half of another donut. Nah, si Ari ini memakan setengah dari donat tersebut, ya. Kemudian Rita ate 1/4 of the last donut. Nah, Rita memakan 1/4 dari donat terakhir. Jadi kan ada 3 donat. Yang pertama, si Tom memakan 1/3 dari donat yang pertama. Nah, dia makan 1/3. Si Ari dia makan 1/2 dari donat kedua. Nah, si Rita memakan 1/4 dari donat ketiga. Pertanyaannya, who ate the least? Siapa
dia. Kenapa seperti itu, Miss? Why? Because all the fraction have tidak memiliki penyebut yang sama, ya, different denominator, ya, different, berbeda penyebutnya. 2, 5, dan 7 berbeda sekali penyebutnya. Maka jika penyebutnya berbeda, yang paling tinggi penyebutnya, ya, yang di bawah ini yang paling tinggi angkanya, nilainya itu yang paling sedikit, kebalikan dari yang sama penyebutnya. Bisa anak-anak? Oke, untuk lebih jelasnya Miss akan kasih contoh soal dari workbook. Oke, tetap semangat. Okay, students, now let us do our worksheet. Workbook page 62. Open your workbook maths page 62. Worksheet 4, comparing and ordering fraction. Let's do together. Number 1, A. Color the figures to show the given fraction, then circle the greater fraction. Katanya, warnailah yang menunjukkan pecahan 1/3 dan 1/5, kemudian lingkari pecahan yang nilainya besar. So, Miss had done to color this fraction 1/3, the green one, and 1/5, the red one. You can see where is the greater fraction? Of course, 1/3 is greater. 1/3 itu lebih besar atau lebih banyak nilai pecahannya daripada 1/5. Ya kan? Karena sebelumnya juga Miss sudah jelaskan kalau dia berbeda penyebut. Nah, 5 itu kan lebih besar dari 3. Jadi 1/5 itu nilainya lebih kecil atau lebih sedikit. Berarti yang nilainya lebih besar itu adalah 1/3. So let us circle 1/3 as the greater fraction. Okay. This is the greater fraction. Well, you do in your workbook, ya. Anak-anak juga kerjakan di buku workbooknya. Part B, color the figures to show the given fraction, then circle the smaller fraction. Nah, ini juga hampir sama. Warnailah gambar berikut, kemudian berilah warna, ya, dari 1/4 and 1/10. Dan lingkari smaller fraction, yang mana dia pecahan nilainya yang paling kecil. Oke. Nah, Miss sudah buat warna 1/4, artinya 1 dari 4 yang diwarnai, and 1/10, 1 dari 10 yang diwarnai. Kemudian lingkari yang paling kecil. Nah, barusan Miss sudah jelaskan, jika ada dua pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, maka semakin tinggi nilai penyebutnya, nilainya itu semakin, nilai pecahannya itu semakin kecil. Jadi, from 1/4 and 1/10, the smaller fraction is 1/10, ya. Okay, let us circle 1/10. This is the smaller fraction. Can you get it? Okay, now let's continue. Number 2. Circle the greater fraction. Melingkari pecahan yang lebih besar, ya. 1/8, 1/2 or a half. Oke, yang mana di sini yang lebih besar nilai pecahannya? Oke, of course a half atau 1/2. Ini dia lebih besar. B, 1/3, 1/11. Yang mana dia the greater fraction? Yes, 1/3. This is the greater fraction, ya. Next, number 3. Okay, number 3. We continue number 3. Circle the smaller fraction. Lingkarilah pecahan yang nilainya lebih kecil, ya. Nah, in the last meeting, I have told you that in different denominator, di penyebut yang berbeda, ya. For example, di sini kan penyebutnya karena ada 5, ada 7, ada 9, ada 4. Nah,
di A ini misalnya, kan penyebutnya kan yang tinggi itu 7. Nih, 7 nih yang tinggi, yang besar nilainya. Tetapi untuk nilai pecahannya, ini justru nilai pecahannya yang paling kecil. Kalau berbeda penyebut, jika tinggi nilai penyebutnya, maka nilai pecahannya itu sedikit atau kecil. Jadi, mari kita lingkari nilai pecahan yang kecil. 1/5, 1/7, maka the smaller fraction is 1/7. Oke, di B, 1/9, 1/4, maka the smallest fraction is 1/9. Oke, number 4, masih sama Kak? Same case ya. Circle the smallest fraction, cross out the greatest fraction. Nah, circle jika dia smallest, di cross out if it greatest. Oke, part A. 1/8, 1/3, a half. Mana dia di situ? Yang smallest, yang tinggi penyebutnya 1/8. This is smallest. Mana di situ penyebutnya yang kecil? 2 ya. Maka ini menjadi yang greatest. Cross out. Oke. Yang B. Mari kita circle the smallest fraction. Yang tinggi penyebutnya itu yang smallest. 1/7. Nah, cross out yang greatest. Yang kecil penyebutnya 4. Maka ini yang greatest. Oke. Next, number 5. Arrange these fractions in order. Begin with the smallest. Okay, so there are 3 fractions. 1/10, 1/3, and 1/8. Okay, we arrange from smallest. Kita susun dari yang kecil dulu, yang tinggi nilai penyebutnya 10, 8, 3. So, can we arrange become 1/10, 1/8, and 1/3. Okay, good job. Number 6. Arrange these fractions in order. Begin with the greatest. Nah, sekarang kita disuruh menyusun dari yang besar dulu. There are fractions 1/6, 1/5, and 1/10. Di mana di situ nilai penyebutnya yang kecil pasti dari 5 dulu, baru 6, baru 10. Itulah yang terbesar. So, the greatest fraction start from 1/5, 1/6, and 1/10. Okay, so easy. Let's continue number 7. Arrange these fractions in order. Begin with the smallest. Nah, di sini kita masih menyusun dari yang terkecil. Oke. 4/9, 4/7, 4/10. Nah, ingat kalau dia penyebutnya berbeda, ini berbeda nih, di sini penyebutnya 9, 7, and 10. Maka yang kecil itu adalah penyebut yang paling tinggi, yaitu 10. Jadi the smallest start from 4/10, 4/9, and 4/7. Itu dia. Okay? Well, as your homework, make a project. Tugas anak di rumah membuat project, yaitu divided a fruit, choose one of these. Maybe you can take an apple, a pear, a tomato, and a potato, and then you make into 6 parts. Take 2/6 of the fruit and show it together with the left of the fruit. Artinya, bagilah satu buah menjadi 6 bagian. Nah, anak-anak boleh memilih buah apa saja, misalnya sebuah apel, sebuah pir, sebuah tomat, atau sebuah kentang. Ambillah buah itu, potong menjadi 2/6. Ya, menjadi 2/6 dan tunjukkan beserta sisanya. Oke, artinya di sini dijelaskan. Anak-anak ambil satu buah, bebas ya, yang sudah dijelaskan, boleh apel, pir, tomat, ataupun kentang. Nah, anak-anak potong menjadi 6 bagian. Kemudian, ambillah 2 dari 6 itu menjadi 2/6.
6. Sisanya berapa? Pasti 4 per 6. Anak-anak fotokan 2 per 6 dan 4 per 6. Bisa? Oke, artinya ada 2 yang diambil dan ada yang sisa 4. Oke, bisa ya. Nah, tugas projectnya ini dikirim ke main teacher-nya. You send your photo to your main teacher as maths homework. Oke, sebagai tugas maths-nya membuat project. Bisa ya? Oke. Thank you all. Keep fighting and tetap semangat buat anak-anak Miss semuanya yang di rumah. Selamat belajar dan semoga sukses. Have a nice day. See you and bye-bye.